Ya. Insya Allah, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kepada rekan-rekan semuanya ya, kita akan mencoba ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencoba untuk memulai belajar bahasa Arab. Mungkin sebagian sudah ada yang memiliki basic, mungkin juga sebagian ada yang belum sama sekali ya. Tapi kita akan mencoba untuk mempelajari tahapan demi tahapan ya. Nah, juga akan melihat bagaimana apa namanya teori yang sesuai untuk rekan-rekan semuanya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita belajar dengan cara mencatat ya. Nah, jadi ini seperti kebiasaan para ulama zaman dahulu ya. Mereka itu belajar itu dengan cara imla ya. Itu dengan cara mencatat sehingga ilmu itu menjadi kuat ya. Nah, karena setiap huruf itu mereka melalui prosesnya. Baik, kita akan belajar bahasa Arab ya. Baik. Kelihatan ya di layar Pak ya. Silakan, Ustaz. Baik. Jadi bahasa Arab ya. Nah, apa bahasa Arabnya bahasa Arab? Siapa yang tahu bahasa Arabnya bahasa Arab ya? Gimana kita ngomong bahasa Arab dengan bahasa Arab? Gimana bahasanya? Pak Wahyu tahu bahasa Arabnya bahasa Arab? Ini Ustaz. Arab. Apa, Ustaz? Baik, itu apa? Al-lughatu al-lughatu al-arabiyah. Ya, baik. Al-lughatul arabiyah tuh. Al-lughah al-arabiyah. Nah, baik. Al-lughah al-arabiyah. Al-lughah al-arabiyah. Nah, al-lughatul arabiyah. Nah, ini artinya adalah apa? Bahasa Arab ya. Baik. Nah, nanti bahasa Arab ini ya seperti pernah Anda sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu sebetulnya ada 4 cabang ya, atau 4 kemahiran lah ya. Tapi kita tidak perpanjang masalah itu ya. Itu kemahiran dalam berbicara, kemahiran dalam menulis, kemahiran dalam membaca, kemudian kemahiran dalam mendengar ya. Nah, di antara semua kemahiran itu nanti intinya ya, itu adalah dua ilmu ini ya. Ini yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu pertama adalah nahu, kemudian yang kedua adalah sorof ya. Nahu dianggap sebagai ayahnya ya. Kalau sorof adalah ibu ya. Nah, kenapa nahu itu dianggap ayah? Karena dia yang akan membahas tentang bunyi harokat terakhir setiap kata ya. Apakah dibaca Muhammadun, apakah Muhammadin, apakah Muhammadan. Nah, itu yang mengatur adalah ilmu nahwu. Nah, makanya mengatur itu identik dengan ayah ya. Nah, kemudian ilmu sorof ya. Ini adalah ilmu yang dibahas untuk merubah dari satu kata kepada kata yang lain ya. Nah, dan nanti sifatnya ilmu sorof ini adalah hafalannya. Kalau nahu itu pemahaman, kalau sorof ini sifatnya hafalannya. Nah, seperti yang kita kenal misalnya dalam bahasa Inggris ya, kita merubah dari verb one kepada verb two kepada verb three. Nah itu adalah ilmu sorof kalau dalam bahasa Arab ya. Tapi dalam ilmu sorof ini perubahannya dia nggak sesimpel di dalam bahasa Inggris ya. Dia perubahannya cukup panjang ya, ada sampai 10 perubahan ya. Tapi ini akan kita akhirkan ya pembahasan tentang sorof ya. Dan kita nanti akan coba untuk memahami kaidah-kaidah sederhana ya. Nah ini ya, kita menjadi fokus adalah belajar tentang ilmu nahu dan ilmu sorof ya.
Nah, keduanya ini nanti akan menjadi bekal kita untuk sedikit berbicara ya dengan ungkapan yang sederhana ya. Jadi orang bisa bicara dengan bicara yang fasih, itu dia harus menguasai qawaid ya, yaitu kaidah ya. Nah. Makanya Anda melihat dari background teman-teman ya, ini kebanyakan orang eksak ya. Nah, biasanya orang eksak itu akan mau melakukan sesuatu setelah memahaminya gitu ya. Nah, berbeda dengan orang selain eksak ya. Kadang dia ngomong dulu baru mikir ya. Kalau orang eksak kan mikir dulu baru ngomong ya. Nah, Taib. Nah, kita langsung masuk ya. Ini jadi sedikit gambaran ya. Taib. Nah, di dalam mempelajari sebuah kaidah ya, pasti kita akan memahami tentang komponen komponen terkecil ya. Taib. Jadi ada huruf, ada kata, ada kalimat. Nah, gini ya. Ini dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi komponen terkecil ya, itu adalah huruf ya. Kemudian kumpulan huruf namanya kata. Kemudian kumpulan beberapa kata namanya kalimat. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris kan huruf letter ya. Kata words, kemudian kalimat itu sentence. Nah, misalkan ya, ini ada A, ya, B, C, dan seterusnya. Ini namakan sebagai apa? Huruf ya. Kalau kata misalkan buku ya misalkan ya. Atau pergi. Nah, ini kan. Nah, ini kumpulan beberapa huruf namanya apa? Kata ya. Kemudian kalimat ini adalah kumpulan beberapa kata ya. Misalkan saya pergi ke pasar misalkan. Nah, ini kumpulan beberapa kata menjadi apa? Kalimat ya. Nah, gini ya. Jadi pembahasan setiap belajar bahasa pasti akan dipelajari hal seperti ini ya. Jadi pelajari tentang komponen paling kecil, kemudian di atasnya dan di atasnya lagi. Nah, intinya nanti ya, di dalam belajar bahasa itu adalah membuat kalimat yang benar, kan itu ya. Nah, jadi intinya belajar bahasa adalah menyusun sebuah kata sehingga menjadi kalimat. Dengan kalimat itu orang lain yang diajak bicara itu bisa paham. Nah, itu intinya belajar bahasa menyusun kalimatnya. Nah, kalimat ini kalau kita ingin menyusunnya berarti apa? Kita butuh memahami komponennya. Di dalam komponen itu ada kata ya. Nah, ternyata di dalam kata itu ada huruf ya. Bisa dipahami ya cara berpikirnya ya. Baik. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab pun demikian ya. Dalam bahasa Arab pun ini sama ya. Baik. Jadi huruf itu nanti bahasa Arabnya adalah harfun ya. Nah, atau kalau dalam bentuk pluralnya ya, bentuk jamaknya itu adalah apa? Hurufun. Ya, ternyata huruf itu bahasa Arab ternyata. Nah, gini. Harfun. Jadi kalau bentuk singularnya ya, bentuk tunggalnya itu harfun bacanya. Harfun ya. Nah, kalau kita mengatakan huruf-huruf itu kan, misalkan A ini ya, ini harfun, B ini harfun, C ini apa? Harfun. Kalau kita sebutin tiga-tiganya berarti apa? Hurufun ya. Oh, berarti huruf itu apa? Bahasa Arab ternyata ya. Nah, nah ini ya. Nah, huruf ya, seperti kita kenal, yaitu huruf apa? Hijaiyah ya. Itu ada apa? Alif ya. Kemudian ada apa lagi? Ba. Ba. Kemudian ada ta Ta. ya. Sa. Nah, ini disebut dengan harfun, jamaknya hurufun ya. Setara dengan ini ya. Nah, kalau ini kan huruf abjad ya. Kalau ini huruf apa? Hijaiyah. Nah, kemudian kata ya. Di sini ya. Kata itu berarti apa? Kumpulan beberapa Huruf. huruf ya. Nah, nanti di dalam bahasa Arab kata itu disebut dengan apa? Bahasa Arabnya kata kalimatun Kalim. ya. Oh, Kalimat. kata malah kalimat itu apa? Kata ya. Kalimat. Wah, gini.
Hati-hati ya bedain antara kalimat versi bahasa Arab dengan kalimat versi Indonesia. Jadi kalimatun itu artinya apa? Kata ya, gitu. Kalau orang Arab ngomong kalimatun berarti artinya apa? Kata ya. Bisa dipahami ya, jangan keliru dengan kalimatun versi Arab dengan kalimat yang versi Indonesia ini ya. Baik. Nah, kemudian kalimatun ya di dalam bahasa Arab ya itu nanti akan terbagi menjadi tiga ya. Kata dalam bahasa Arab itu akan terbagi menjadi tiga saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih panjang ya, ada delapan kan ya. Part of speech-nya itu kan ada delapan ya. Ada noun, ada pronoun gitu kan, dan seterusnya ya. Ada verb, adverb. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu sederhana sekali. Kata itu cuma ada tiga. Kata atau kalimatun itu cuma ada tiga ya. Apa itu yang pertama? Isim ya. Gitu. Isim, ini bahasa Arabnya ada apa? Ismun ya. Nah, ini sambil latihan nulis ya. Ismun ya. Kenapa Anda juga nulis supaya tahu cara gerakinnya gini. Nah, gitu. Kalau langsung dari cetak kan kadang gerakinnya gimana ya gitu kan. Nah, isim ya. Nah, isim itu bahasa gampangnya ya. Dia adalah apa? Kata benda ya. Nah, kata benda. Paling gampangnya gitu. Isim adalah kata Benda. benda ya. Baik. Bisa juga dia kata sifat ya. Oh, ternyata dia bisa kata sifat ya. Kalau bahasa Inggris apa kata sifat? Apa Pak? Sifat. Sifat Kalau apa? verb kata kerja. Kalau adverb Keterangan. keterangan. Kalau kata sifat Tahu. adjektif. Udah lama nih pelajarannya Pak ya. Lama. Adjektif. Atau kata keterangan waktu gitu. Kata keterangan waktu. Itu juga masuk dalam isimnya. Ini secara makna ya. Jadi intinya sebenarnya kata benda saja ya. Nah, ini kata benda. Atau bisa juga kata ganti orang ya, pronoun itu kan dalam bahasa Inggrisnya ya. Kata ganti orang juga masuknya apa? Isimnya, nah, ismunnya. Nah, kemudian yang kedua ada fiil. Nah, fiil. Apa itu fiil? Kerja. Kata kerja ya. Fi'lun ya. Fi'lun. Itu artinya apa? Kata kerja ya. Nah, gampang kalau ini. Nah, kemudian yang ketiga ya. Nah, ternyata dia ada huruf lagi. Nah, ini yang kadang-kadang kita bikin bingung nih. Huruf ya atau harfun ya. Nah, ternyata dia adalah kata ya. Nah, terus gimana nih? Yang tadi kan huruf itu kan harfun ya, itu bukan kata ya, tapi dia apa? Komponen yang lebih kecil lagi ya. Nah, ini titik ini kita harus betul-betul pahami ya. Jadi nanti huruf ya di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan huruf hijai ya. Yang kita sebut tadi di sebelah kiri ini adalah huruf apa? Hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Atau setara dengan apa? Dengan setara dengan huruf abjad tadi ya. Ini namanya huruf apa? Hijaiyah ya, hijaiyah. Yang sebelah kiri ya. Nah, nanti ada yang dia huruf ya, itu masuk dalam komponen kata, bukan lagi komponen terkecilnya. Itu adalah huruf apa? Ma'ani ya. Disebut dengan huruf ma'ani. Ya. Baik. Kalau yang kiri ini adalah huruf hijaiyah atau huruf mabani. Kalau yang kanan ini adalah huruf ma'ani. Ya. Artinya dia itu tidak hanya terdiri dari satu huruf saja, tapi bisa terdiri dari lebih dari satu huruf, bisa dua, bisa tiga, tapi tetap dikatakan sebagai huruf. Ya. Contohnya misalkan ya, ini. Misalkan min. Ya. Apa artinya min? Dari, ya kan? Ila. Apa ila?
ke gitu kan. Kemudian fi. Nah, ini kan di dalam ya, fi di dalam. Nah, kita perhatikan di sini min ya. Ini dalam bahasa Arab nanti dia akan dihukumi sebagai huruf. Cuman bukan huruf hijaiyah. Tapi dikatakan sebagai apa? Huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu adalah huruf yang memiliki makna. Ya. Sedangkan huruf hijaiyah ini tidak memiliki makna. Ya. Misalkan a, ba, ta. Apa ini artinya ya? Ini nggak ada maknanya ketika dia bersendirian seperti ini. Nah, kalau yang huruf ma'ani, ya dia tetap dikatakan huruf meskipun tersusun dari lebih dari satu huruf seperti min ya kan. Terdiri dari huruf mim dan nun. Ini tetap dikatakan huruf, tapi dikatakan huruf apa? Ma'ani karena memiliki makna. Min itu artinya apa? Dari ya. Kemudian ila. Nah, tersusun dari tiga kata kan? Ini kan hamzah, lam, kemudian akhirnya ada huruf alif ya. Seperti ini alif ya. Meskipun kayak iya, tapi nggak ada titiknya itu alif ya. Ila itu artinya ke, ya kan? Kalau fi artinya di dalam. Ya. Nah inilah titik ini yang kadang-kadang sebagian itu bingung ya. Loh, min ini kan lebih dari satu huruf, tapi kok tetap dikatakan sebagai huruf ya. Nah ini adalah huruf ma'ani. Dia memiliki apa? Makna. Sedangkan kalau yang seperti ini ta, ba, a ini nggak ada maknanya sama sekali ya. Karena dia hanya huruf hijaiyah. Bisa dipahami di titik ini? Nah, Ustaz. Baik, ada pertanyaan dulu nggak? Ini harus kita pahami betul-betul dari dasar ya. Nah. Baik. Jadi di dalam bahasa Arab ya, kata itu adalah apa? Kalimatun. Dan kalimatun itu hanya terdiri dari tiga saja. Kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu isinya cuma tiga ini ternyata Pak. Cuman kalau nggak dia isim, dia fiil atau huruf saja. Nah gitu. Baik. Jadi lebih sederhana ya dari pembagian kata di sini ya. Baik. Ada yang bertanya dulu di sini sebelum kita melaju ke kalimat? Izin bertanya, Ustaz. Silahkan Pak. Pokoknya Yang, agak yang selain min, ila, sama fi, ada yang lain nggak, Ustaz? Huruf itu, Ustaz? Oh, nanti masih banyak, Pak ya. Oh, masih banyak ya? Nah, Ustaz. Ini contoh saja ya. Cuman banyaknya itu nggak banyak sekali ya. Dia nanti ada huruf-huruf yang populer ya. Dia itu nggak sampai puluhan kok ya. Mungkin yang populer itu hanya belasan saja yang populer ya. Nah, itu. Jadi makanya untuk mengidentifikasi dia huruf atau fiil atau isim, ini nanti paling gampang itu huruf. Iya, ini anak hanya kasih contoh saja ya. Misalkan ada wa, misalkan ya. Nah, wa ini kan artinya dan ya. Nah, ini meskipun dia hanya terdiri dari satu, tapi dia memiliki makna, oh berarti dia huruf ma'ani. Kalau ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah huruf hijaiyah atau huruf mabani. Bisa juga dikatakan apa? Huruf mabani ya. Nah, mabani. Nah, ini. Huruf mabani. Bisa dipahami di sini? Tadi yang mabani itu apa, Ustaz? Artinya, Ustaz? Eh, kalau mabani itu dia sebenarnya huruf-huruf tunggal lah gitu ya. Atau huruf hijaiyah ya. Jadi mabna itu bangunan secara arti ya. Yaitu huruf yang hanya berbentuk bangunan saja ya. Tidak memiliki makna ya. Seperti ini kan alif ba ta gitu kan, sa jim ha. Apa maknanya? Ya nggak ada. Berarti dia huruf hijaiyah. Sama seperti apa? Abjad di atas ini. A, B, C. Nah, mungkin kalau dia apa namanya? Yang huruf ma'ani ini yang setara dengan apa namanya bahasa Indonesia itu seperti misalnya kalimat ke gitu kan, di gitu kan. Nah, ini terdiri dari dua huruf seperti ini sudah memiliki makna ya kan. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia ini dikatakan sebagai kata depan namanya. Ke pasar, di rumah, nah gitu kan. Ini kata depan kalau dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tetap dinamakan sebagai huruf tapi huruf ma'ani ya. Ada lagi karena stepnya pelan-pelan ya, ini berurutan ya. Kenapa dulu yang ke dan di. Bisa dipahami urutannya, jadi kita pahami dari komponen terkecil dulu ya. Nah, setelah itu ya, kumpulan beberapa kata ya,
Itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Kalimat. Ya. Kalimat. Kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah. Nah, Jumlah. jumlatun ya. Jumlah. Jumlatun ya. Jadi kalimat bahasa Arabnya apa? Jumlatun. Jumlah ya. Jumlatun itu adalah kalimat ya. Ulang ya. Komponen terkecil dalam bahasa Arab itu namanya harfun. Ya. Harfun cuma yang dimaksud adalah harfun atau hurufun adalah huruf mabani atau huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah. Nah, ini komponen terkecil alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Nah, kemudian kumpulan huruf-huruf hijaiyah ya, itu akan menyusun sebuah kalimatun. Kalimatun bahasa Indonesianya adalah kata. Nah, kalimatun atau kata dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 saja. Yang pertama adalah isim atau ismun, bahasa mudanya adalah kata benda, dan ini yang paling populer ya. Kemudian yang kedua adalah fi'lun atau fi'il, ya, yaitu kata kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf. Ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan huruf di sini adalah apa? Huruf ma'ani ya, atau huruf yang memiliki makna, bukan seperti huruf hijaiyah. Nah, kemudian kumpulan daripada beberapa kalimatun akan menjadi apa? Jumlatun ya. Jumlatun itu adalah kalimat kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Baik. Nah, nanti jumlatun atau kalimat ini teranggap dan dia sah ya, di dalam susunan bahasa Arab ketika dia memenuhi 2 syarat ya. Kita harus perhatikan ini ya. Memenuhi apa? 2 syarat ya. Apa syaratnya? Yang pertama ya, lebih dari 1 kata. Nah, jadi minimal berapa? 2 ya. Ya, jadi minimal untuk membuat jumlatun itu minimal harus ada 2 kata. 2 kata itu bisa jadi jumlah. Ya. Misalkan kita mengatakan saya, misalkan ya, saya pelajar ya, saya pelajar. Udah itu dikatakan apa? Jumlah. Nah, kemudian yang kedua ya, memiliki makna yang sempurna. Perhatikan ya. Jadi nanti teranggap dan dia sah susunan beberapa kalimatun atau susunan beberapa kata menjadi sebuah jumlatun atau kalimat itu harus memenuhi 2 syarat ini. Syarat pertama lebih dari 1 kata. Karena kalau hanya 1 kata dia tidak jumlah, tapi namanya apa? Kalimatun ya. Kalimatun. Nah, kemudian yang kedua memiliki makna yang sempurna. Apa maksudnya ini ya? Contoh gini ya. Misalkan ya. Anda tuliskan dalam bahasa Indonesia dulu ya, contohnya misalkan ya. Misalkan saya makan misalkan ya. Saya makan. Nah, ini dikatakan sebagai jumlah dan ini sah. Kenapa? Karena terdiri dari 2 kata, ya, yaitu saya dan makan. Nah, kemudian ini juga memenuhi syarat yang kedua, karena memiliki makna yang sempurna. Apa maksud makna sempurna? Ketika orang mendengar ungkapan kita, maka dia bisa paham. Ya, bisa paham. Saya makan. Kira-kira orang dengar langsung paham nggak? Insya Allah. Paham ya. Nah, bedakan dengan ini misalkan ya. Dia sebuah kumpulan kata, ya, lebih dari 1 kata, ya, tapi dia itu belum memiliki makna yang sempurna. Contohnya gini, misalkan Anda ungkapkan ya, jika ya, kamu belajar, nah, terus kita berhenti di sini. Ya. Jika kamu belajar,
Terdiri dari berapa kata di sini? 3. 3. Nah, kira-kira ketika orang yang dengar, ya, jika kamu belajar, terus kita diem, kira-kira dia bisa paham maksudnya nggak? Enggak. Nggak paham ya. Nah, makanya meskipun dia lebih dari satu kata, jadi bahkan ada 3 kata kan, tapi belum memiliki makna sempurna, maka ini bukan dikatakan sebagai jumlah. Nah, kalau ini meskipun hanya 2, tapi dikatakan sebagai jumlah. Nah, ini harus diteruskan. Jika kamu belajar, maka kamu kan apa? Pintar. Ya, saya gini kan ya. Nah, kalau ini baru apa? Benar. Bisa dipahami di sini? Insya Allah. Baik. Nah, inilah jumlatun yang teranggap dan itu sah ya di dalam bahasa Arabnya. Jadi dia harus memiliki syarat apa? Lebih dari satu kata ya. Satu kata itu nanti macam-macam ya. Nah, katanya itu kan bisa terdiri dari apa? Isim, fiil, atau bisa isim, fiil, huruf dan seterusnya ya. Pokoknya dia lebih dari satu kata dan dia memiliki makna yang sempurna. Ini harus dua syarat ini harus betul-betul apa? Kita pahami ya. Karena intinya kita belajar itu adalah membuat jumlatun, yaitu membuat kalimat ya. Baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Tanya Ustaz, Nah, silakan. apakah kalimat atau jumlatun itu bisa lebih dari eh, kategori yang sama, misalkan dia isim atau fiil atau harus kombinasi Ustaz? Isim Oh, dan nah, itu nanti eh, isim-isim bisa. Tapi kalau hanya fiil saja satu ya. Misalkan ya, contohnya gini ya. Anda kasih contoh gini ya. Kalau dia hanya terdiri, misalkan ini contohnya pakai bahasa Arab ya. Kan contoh kayak bahasa Indonesia ya. Kalau contoh bahasa Arab apa? Mislu ini ya. Example ya. Mislu. Mislu artinya apa? Contoh ya. Nah, misalkan ya, Anda kasih contoh jalasa Muhammadun. Jalasa. Jalasa itu artinya apa? berdiri. Duduk ya. Duduk atau berdiri? Gitu Ustaz. Baik, jalasa itu artinya apa? Duduk ya. Baik, ini kan apa? Kata kerja kan ya. Nah, ini kan fiil kan. Kemudian Muhammadun. Nah, ini kan isim kan? Kata benda ya. Muhammad duduk ya. Baik. Nah, kalau ini kita lihat terdiri dari 2 kata kan ya, yaitu fiil dan isim kan gitu kan. Baik. Nanti misalnya gimana? Hanya ada kalimat jalasa saja. Nah, gini kan. Ini terdiri dari satu kata saja, yaitu apa? Fiil kan? Fiil. Nah, baik. Nanti kita ketika mempelajari lebih mendalam lagi ya. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari lebih mendalam lagi ya. Itu nanti tentang perubahan kata kerja seperti ini ya. Jadi jalasa ini meskipun dia itu hanya terlihat seperti satu kata, cuman ya setelah kita belajar ilmu sorof ya, ternyata di dalam jalasa ini tersimpan sebuah isim ternyata. Yaitu apa? Adanya kalimat huwa ya. Sebenarnya belum ingin memperpanjang ini sebenarnya ya. Jadi jalasa ini artinya bukan hanya duduk, tapi dia ya. Jadi ada dianya di dalamnya ini, tapi dia nggak kelihatan. Nanti kita akan bahas ini yang disebut dengan domir mustatir namanya, yaitu kata ganti orang yang tersembunyi gitu. Jadi dalam jalasa meskipun kita lihat katanya cuma satu ya, tapi setelah kita mempelajari ilmu sorof lebih mendalam, ternyata di dalam jalasa ini ada isim yang tersimpan, yaitu dia adalah huwa. Berarti jalasa ini artinya apa? Dia duduk ya. Oh, berarti ada dianya gitu. Nah, itu juga ujung-ujungnya apa? Terdiri dari dua dua kata ya. Meskipun yang satunya itu tersembunyi. Ya. Cuma kita sebelum pelajari yang tersembunyi seperti ini, kita pelajari dulu yang kelihatan-kelihatan seperti ini dulu ya.
Gitu ya. Ini coba diresapi dulu ya. Urutannya seperti ini ya, kita pelajari dulu. Ada harfun, ada hurufun, ada harfun atau hurufun, ada kalimatun, ada jumlatun. Ya, nanti ketika kita ngomong bahasa Arab ya, berarti kan kita menyusun kata menjadi sebuah jumlah. Nah, kita nggak keliru ya. Nah. Meskipun ungkapan kita sederhana, tapi itu sudah memenuhi syarat dikatakan sebagai jumlah. Ada pertanyaan sebelum mana hapus, sana pindah ke eh, pembahasan yang kedua ya. Tidak ada? Tidak ada ya? Soalnya nih kalau muridnya kayak gini, tenang ini enak ini gurunya ya. Betul, Ustaz. Pada merem, Ustaz. Ditanyain aja Ustaz, satu-satu Ustaz. Paham ya kan? Ustaz, mau nanya nih Ustaz. Silakan, Pak. Ustaz, mau nanya. Ustaz, ini yang kita kan pasti belajar isim ya, ini kan. Pasti di awal belajar isim nanti ya. Itu aja sih. Nanti setelah ini anak akan merincikan satu-satu ini Pak ya. Iya, iya, isim dulu kan biasanya kan. Nah, jadi nanti setelah ini nanti anak akan apa namanya kenalkan dulu jumlah. Nah kemudian akan bahas isim dari awal ya. Iya, ini yang tadi apa namanya, yang jumlah ini yang pakai domir ini, waduh ini udah tingkat tinggi Ustaz. Anak ingin jelasan itu sebenarnya, cuman Pak Wahid tadi nanya gitu. Karena ini Ustaz, contohnya Ustaz susah sih jelas. Tapi pokoknya nanti ya dalam jumlah itu isim-isim atau fiil isim gitu aja. Nanti anak slide setelah ini nanti anak akan jelaskan. Setelah anda menjelaskan tentang jumlah, baru nanti anak akan menjelaskan secara terperinci masalah isim. Ya. Nanti ada isim yang kita kenal dengan mudzakkar, muannas gitu. Ada isim mufrad, musanna, jama'. Nah, nanti akan kita pelajari bagian-bagian terpentingnya dulu ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan merinci tentang fiil, kata kerja. Ya. Jadi ada kata kerja bentuk lampau, namanya apa? Fiil madi. Kata kerja bentuk sekarang atau akan datang, namanya apa? Fiil mudore, ya kan? Kemudian kata perintah, namanya fiil amr. Ya. Anda tambahkan satu lagi ada kata larangan, yaitu fiil nahi namanya. Nah, empat itulah paling paling nggak kita ketahui ya. Kemudian nanti huruf itu biasanya agak belakangan ya huruf ya. Nanti ada huruf jer ya. Kemudian ada huruf-huruf istifham kata apa namanya huruf kata tanya dan seterusnya itu paling akhir ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum anak hapus ya? Atau anak hapus saja ya? Ustaz, itu yang jumlatun ini saat ini kan kita baru mengenal saja, belum sampai ke cara membuat kalimatnya saja. Hanya kenal dulu kan Ustaz ya, yang sekarang ini. Belum. Ini belum cara membikinnya. Nah, ya, Jadi anak kenalkan dulu petanya dulu ya. Jadi supaya kita itu bisa memiliki gambarannya. Jadi kita kenal komponen terkecil yaitu apa? Huruf ya. Meskipun dalam bahasa Indonesia ya, sebelum ada kata itu ada suku kata sebetulnya ya. Seperti buku ini terdiri dari dua suku kata, bu dan ku ya. Tapi dalam bahasa Arab itu nggak dikenal suku kata ya. Nah, jadi dengan urutan seperti ini ada huruf, ada kata, ada kalimat. Nah, itu kita punya gambaran yang jelas urutan terkecilnya ya. Baik. Nah, dalam bahasa Arab ada harfun, kalimatun, jumlatun. Nah, intinya nanti belajar bahasa Arab itu apa? Membuat jumlah. Ternyata jumlah itu ternyata hanya simpel sekali ternyata ya. Kita misalnya Al-Quran kan, itu kok sepanjang itu kan. Nah, ternyata kalau kita pelajari kaidahnya ternyata simpel sebenarnya. Baik. Nah, hapus dulu ya. Baik. Nah, hapus dulu. Nanti kalau udah pusing, infokan Pak ya.
Baik. Pokoknya anak pelan-pelan ya. Baik. Nah, anak sebelum menjelaskan tentang kalimat ya, yaitu membahas masalah eh, isim ya, terutama ya. Anak ingin menjelaskan dulu tentang apa namanya tadi jumlah ya. Nak. Baik. Jadi jumlatun, apa dulu ya? Baik. Jadi tadi kan jumlatun ya. Ini supaya ada gambaran dulu ya. Nah, gitu kan. Jumlah nanti akan terbagi menjadi dua ya, yaitu jumlatun ismiyatun namanya. Ini anak memberikan peta dulu ya, tapi anak belum mendalami ini ya. Anak memberikan peta dulu ya. Ibarat anak kasih tahu ya, ini apa namanya? Kalau sampai ke Depok, ini jalannya ini ya. Cuman anak nggak merinci di setiap gangnya itu enggak ya. Anak kasih tahu dulu aja ya. Jadi ada jumlatun ismiyatun namanya. Nah, kemudian satu lagi adalah jumlatun fi'liyatun. Nah, gitu. Nah, apa sih jumlatun ismiyatun, jumlatun fi'liyatun ya? Nah, ternyata ya, kita baca Quran dari awal sampai akhir, ya, kalimatnya itu cuma tersusun dari dua ini ternyata. Kalau nggak jumlah ismiyah, maka jumlah apa? Fi'liyah. Ya. Nah, apa sih jumlah ismiyah itu? Ini kelihatan dari namanya. Jumlah ismiyah adalah sebuah jumlatun atau sebuah kalimat yang diawali oleh isim. Nah, kalau jumlah fi'liyah, sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, gampang sekali kan? Betul nggak, Pak? Contohnya dalam bahasa Indonesia, misalkan ya, saya ya, misalkan adalah apa ya, direktur ya, misalkan ya. Misalkan di sini. Nah, kita perhatikan di sini ya, saya adalah direktur ya. Nah, ini diawali oleh apa? Kata benda kan? Benda. Kata benda. Berarti ini masuknya dalam apa? Jumlah Isim. ismiyah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kalimat apa? Nominal. Ini juga dalam bahasa Inggris ya. Misalkan ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ada to be-nya biasanya. Ayam misalkan. Teacher misalkan. Nah, kalau ada to be-nya kayak gini, ini berarti kalimat nominal. Kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Jumlah ismiyah. Contohnya misalkan ya. Muhammadun to tolibun. Nah, Muhammad adalah tolibun ya. Pelajar. Belajar. Pelajar. Nah, kita lihat nih, lihat aja depannya ya. Muhammad dulu ini isim. Oh, berarti jumlah apa? Ismiyah gitu. Baik. Nah, kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Nah, Iya. atau bahasa Indonesia itu kalimat verbal namanya ya. Kalimat verbal ya. Nah, tapi sayangnya kalau dalam bahasa Indonesia ini ya, tidak ada sebuah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Kalau susunan bahasa Indonesia nggak boleh. Kalau susunan bahasa Indonesia itu pasti diawali oleh subjek dia. Ya. Misalkan predikat, baru objek atau kata keterangan. Misalkan ya, contohnya ya, misalkan ya, saya pergi ke sekolah. Nah, kalau bahasa Indonesia ya, itu yang penting ya, dia ada apa kata kerjanya nih.
Karena apa? Struktur bahasa Indonesia itu semua kalimat, entah itu yang nominal, entah itu yang verbal ya, itu selalu diawali oleh subjek ya. Nah, saya pergi. Tapi kan di sini apa? Pergi itu ada kata kerjanya. Berbeda dengan ini kan. Kalau yang ini kan nggak ada apa? Kata kerjanya kan. Namanya kalimat apa? Nominal atau jumlah ismiyah. Nah, kalau di sini bahasa Indonesia itu tetap diawali oleh kata benda, tapi di situ ada apa? Kata kerjanya ya. Ini kan kata kerja ya. Kata kerja. Disebut dengan predikat ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Itu kalimat verb. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, misalkan ya, I go to school misalkan ya. Nah, ini kan. Nah, dia tidak ada to be-nya, tapi dia adanya verb-nya ini kan. Nah, itu berarti dia kalimat verbal. Sebenarnya itu mirip sekali ya. Nah, kalau bahasa Arab ya. Nah, ini baru kelihatan kalau bahasa Arab itu boleh sebuah jumlah atau sebuah kalimat diawali oleh kata kerja. Contoh misalkan ya, dahaba ya. Apa dahaba? Pergi ya kan? Muhammadun ilal madrasati misalnya. Nah, gini. Dahaba pergi. Ini adalah fiil. Muhammadun isim. Nah, Muhammad pergi ke sekolah. Jadi didahulukan oleh apa? Fiil. Dahaba Muhammadun ilal madrasah. Cuma nanti ketika kita mentranslate ini ke Indonesia, kita nggak boleh mendahulukan ini. Pergi Muhammad ke sekolah itu nggak boleh. Kalau dalam susunan bahasa Indonesia ditranslate ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, ini diperbolehkan, yaitu sebuah jumlah diawali oleh fiil dan dia disebut dengan apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Kalau diawali oleh isim namanya jumlah apa? Ismiyah. Nah, intinya jumlah itu cuma dua ini. Kalau nggak diawali oleh isim, maka diawali oleh fi'il. Kalau diawali oleh isim namanya apa? Jumlah ismiyah. Kalau diawali oleh fi'il namanya jumlah fi'liyah. Nah, gimana caranya bikin jumlah ismiyah? Gimana caranya bikin jumlah fi'liyah? Itu nanti akan kita pelajari perlahan-lahan. Nah, kita pahami dulu. Sebelum buat jumlah ismiyah, kita pahami dulu tentang masalah apa? Isim dengan benar ya. Nah, sebelum membuat sebuah jumlah fi'liyah, pahami dulu tentang apa? Pembagian-pembagian apa? Fi'il nanti ya. Nah, dengan memahami pembagiannya, kita akan apa? Akan lebih mudah untuk menyusun jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Karena itulah intinya apa? Intinya jumlah di dalam bahasa Arab. Nah, jadi intinya seluruh isi Al-Quran itu kalau nggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Gitu Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum beralih ke scene yang ketiga ya. Ustaz, eh, halo, Ya, silakan Pak. Ustaz, berarti kalau dalam bahasa Arab itu apa yang termasuk kata kerjanya selalu di depan ya, Ustaz ya. Tapi eh, penerjemahannya itu sama seperti dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, Pak. Meskipun nanti bisa juga ya kata kerjanya itu jatuh setelah isim, ya, artinya dia nggak di depan itu bisa. Cuma nanti itu Pak. Oh iya, baik baik. Pokoknya intinya ketika kita menemui sebuah kalimat ya, misalkan ini kan sebuah kalimat, terus ini kan titik ya misalkan ya. Anggap ini kan satu kalimat kan ya. Misalnya kan nomor satu gitu ya. Nah, kita langsung melihat di paling depannya sini. Oh, ini zahaba, artinya kan pergi ya. Nah, ini fi'il. Oh, berarti kita namakan apa? Jumlah fi'liyah Iya. gitu. Profil ya. Kan ini kan di sini titik. Ini juga nomor satu. Muhammadun tolibun. Lihat yang paling pertamanya nih. Muhammadun dia isimnya. Nanti gimana caranya kok kita bisa menentukan itu isim? Nah, nanti pembahasan setelah ini. Bagaimana cara kita mengenal isim? Bagaimana cara kita bisa menentukan ini isim, ini fi'il, ini Fiil. fi'il. Nah, makanya identifikasi itu ini menjadi pelajaran terpenting ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dulu ya. Misalnya kita yang mengatakan ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah sebuah jumlah yang diawali oleh isim. Nah, menjadi pertanyaan lagi,
Terus gimana kita bisa tahu Muhammad ini isim? Apa ciri-cirinya? Nah, gitu kan. Jadi bahasa nanti kan berurutan ya. Nah, gitu. Baik. Nggak sulit kok, Pak, bahasa Arab itu. Benar. Anda bisa mengatakan ini karena Anda sudah melewatinya gitu. Ternyata nggak sulit ya. Apalagi insya Allah ini kan semuanya dari perguruan tinggi. Makanya anak kadang-kadang sinkronkan dengan bahasa Inggris, nah itu yang lebih familiar gitu ya buat teman-teman gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, sepertinya juga nggak boleh Ustaz ya diwalai dengan kata kerja Ustaz ya. Nggak boleh ya. Boleh ya sama ya. Jadi hanya bahasa Arab yang boleh saja. Nah, sama seperti di bahasa Inggris kan itu tensesnya ada 16 kan. Cuman yang dia sering dipakai hanya 4 atau 5 tensesnya. Nah, demikian juga cara berpikir kita belajar bahasa Arab ini, Pak. Kalau kita mau mengikuti secara strukturnya dia ya, atau secara grammarnya, atau secara kaidahnya, itu dia sangat luas. Nah, tapi kita ya, dengan pengalaman kita akan memulai dari yang mudah dulu gitu. Ya, sama seperti ketika mengajar bahasa Inggris langsung diajarkan 16 tenses, itu langsung puyeng kepala kita gitu. Ternyata dalam keseharian itu jarang dipakai gitu. Hanya dipakai 4 atau 5 saja gitu. Itu ya. Baik. Itu namanya kita berpikir cerdas ya. Jadi nggak ada namanya belajar itu cepat ya. Misalnya nih, cara cepat belajar ini ya, itu sebuah kalimat yang kurang baik sebetulnya ya. Tapi kalau cara mudah, cara cerdas belajar ini, nah itu tepat ya, insya Allah ya. Baik, nggak ada pertanyaan lagi, Ana. Berpindah ke materi yang ketiga ya. Nah, jadi ini gambarannya ya. Jadi intinya adalah jumlah. Nanti kita bikin jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Baik, Ana hapus dulu. Nah, kita bahas dulu. Nah, kita kan akan membuat sebuah jumlah ismiyah kan ya. Jumlah ismiyah adalah diawali oleh isim ya. Nah, bagaimana kita itu mengenal isim ya? Isim tadi bahasa Arabnya apa? Kata benda. Kata benda. Bahasa Arabnya apa tadi? Isim, Kata benda. is, Ismi atau Ismun. 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 Ismun tadi apa? Isim. Isim itu secara umum ya dia kita katakan kata benda lah ya paling gampang nih. Baik. Nah, kita lihat sini ya ismun ya. Baik. Coba kita lihat bagaimana sih kita itu bisa mengenal dia isim atau bukan gitu ya. Ya, miring ya. Bapak. Malah hapus. Ismun, ismun ya. Baik. Atau kata benda ya. Coba ya kita lihat secara makna ya. Makna ya. Makna apa bahasa Arabnya? Ya makna juga ya. Bahasa Indonesia itu sudah banyak yang dari bahasa Arab ya. Makna ya. Makna ya makna ya bahasa Arabnya. Oke. Kemudian secara lafat ya. Lafat apa bahasa Arabnya? Lafaz juga. Ya lafaz juga ya, lafdun ya. Lafdun ya, lafat ya. Jadi lafat ya. Jadi maksudnya secara lafat itu artinya secara apa? Secara zuhirnya ya. Misalkan ya, kita yang mengenal isim ya. Kita bisa mengenalnya dengan dua cara ini. Kita mengetahui maknanya ya. Atau kita melihat dari ciri-ciri fisiknya ya. Lafat atau ciri-ciri apa? Fisik lah ya. Nah, gitu. Nah, isim itu dia apa? Kata apa? Benda. Nah, contohnya misalkan ya, misalkan ada kalimat kolamun ya. Apa kolamun? Pensil. Pulpen. Pen ya. Nah, kalau kita tahu kolamun itu pulpen, pulpen itu benda. Oh, ini isim gitu ya. Jadi kita mengenal dari sisi apa? Maknanya gitu ya. Baik. Kemudian
dia juga bisa berupa apa namanya? Dia bisa berupa benda atau kata ganti orang ya. Kata ganti orang. Ini anggap kita itu tahu maknanya atau tahu artinya ya. Ciri fisik makna atau arti lah ya. Nanti yang ke sebelah kanan ini kita akan mengenal isim dari ciri fisiknya, meskipun kita nggak tahu artinya. Nah gitu. Bisa dipahami ya? Cara mengenalnya dari dua sisi. Mengenal dari sisi artinya, kalau kita tahu artinya. Kalau kita nggak tahu artinya, dia dari sisi apa? Ciri-cirinya ya. Kata ganti orang ya, misalkan ya. Misalkan huwa ya. Oke. Astagfirullah. Bisa balik lagi nih. Kehapus ya. Nah, baik. Nah, langsung tulis aja ya. Benda. Nah, kemudian apa? Kata ganti orang. orang ya. Baik. Misalkan huwa ya, huwa. Nah, artinya apa? Dia gitu ya. Nanti kalau kata ganti orang dalam bahasa Arab itu 2 kali lipatnya bahasa Inggris. Ya. Dia ada 14 ya. Kalau bahasa Inggris kan cuma ada 7 kan? Nah, cuman he, she, it, they, we, I, you gitu kan ya. Nah, kalau bahasa Arab itu ada 14 kata ganti orang gitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu ya. Baik, kata ganti orang huwa. Kalau kita tahu dia seorang laki-laki, dia. Oh, berarti kata ganti orang. Oh, kita hukumnya apa? Huwa itu adalah apa? Isim ya. Atau dia kata sifat misalkan ya. Ya, kata sifat ya. Apa contoh kata sifat yang diketahui, Pak? Contohnya misalkan Dingin, panas. misalkan Dingin, panas, Ustaz. dingin, panas atau nadifun ya. Apa nadifun? Bersih ya kan? Nadifun. Ini apa? Bersih kan. Oh, bersih ini adalah kata sifat gitu. Oh, berarti dia isim ya. Tanpa kita melihat apa? Secara fisiknya ya. Baik. Nah, ini apa? Cara mengenal secara apa? Secara makna ya. Baik. Nah, nanti mengenal secara lafadz ya atau secara fisiknya ya. Kita anggap aja nggak tahu apa? Nggak tahu artinya, tapi kita melihat dari fisik ya. Nah, ciri-ciri fisik isim ya. Yang pertama, apa itu? Adanya apa? Tanwin ya. Nah, ini ciri yang paling mudah untuk mengenali sebuah apa? Ya. Nah, tanwin kan ada 3 kan? Nah, ada dhammatain, ada fathatain, ada kasrotain. Ya. Tanwin ya. Nah, kalau kita ketemu ada sebuah kata, terus dia berharokat tanwin, pastikan itu isim. Nggak mungkin fiil, nggak mungkin huruf ya. Karena ini tanda khusus isim secara fisiknya ya. Contohnya misalkan ya, misalkan tadi kan kolamun ya. Anggap aja kita nggak tahu arti kolamun, anggap aja ya. Nah, ini kolamun ini apa ya? Tapi kita lihat ini, oh ini tanwin. Oh berarti apa dia? Isim ya. Jadi pahami? Nah, apalagi dia tahu ciri fisiknya, tahu secara makna. Kolamun tanwin. Kolamun ini pulpen, dia benda. Ya udah, berarti lebih apa? Lebih kuat lagi kan ya. Baik, kemudian ciri yang kedua ya, dia bersambung dengan al ya, al ini. Nah, contohnya misalkan ya, kolamun ya. Dikasih al jadi apa? Al kolam. Kolamun. Nah, ketika ada alnya, maka dia nggak boleh tanwin. Ini harus dipahami ya. Jadi sebuah isim ketika kemasukan al, ya, al kan ini kan, maka ini nggak boleh lagi tanwin. Jadi seperti air dan minyak. Al dan tanwin itu seperti air dan
minyak, nggak bisa ketemu ya. Seperti apa? Kucing dengan tikus ya, nggak mungkin apa berkawan dia ya. Jadi nggak boleh adanya tanwin, kemudian adanya apa? Al ya. Jadi misalkan ya ada kalimat al kolamun ya misalkan ya. Boleh nggak? Nah gini, boleh nggak Pak? Boleh. Nggak boleh ya. Jadi antara al Boleh. dan tanwin itu nggak boleh bersatu ya. Nah terus apa sih bedanya ya kolamu dengan al kolamu gitu ya? Apa bedanya al kolamu dengan kolamun ya? Apa bedanya? Kira-kira Pak? Ada yang bisa jawab? Kalau al tertentu Ustaz, yang itu, Nah, the. kayak the. Kalau kalau tanpa al, Kalau tanpa al umum, apa umum aja. ya. Insya Allah. Nah, bahas ya. Jadi contohnya misalkan ya, hmm, eh, misalkan seperti artikel ya, misalkan al-qalamu ya, misalkan kolamu ya, al-qalamu ya. Ini seperti apa? The ya kan, artikel the lah ya, the pen ya. Nah, kalau kolamun Open. dengan artikel apa? Ya kan, Open. the pen. Nah gini, bedanya seperti ini. Jadi kalau al-qalamu pulpen itu, kalau kolamun sebuah Open. pulpen ya, atau pulpen secara umum ya. Nah, baik. Walaupun nanti ketika kita mendalam lagi ya, membahas tentang masalah al, ini bukan hanya sekedar artinya pulpen itu bukan. Nanti ya, ketika kita lebih mendalam ke dalam ilmu nahwu ya, kita akan dapati ternyata al itu maknanya bukan hanya itu, tapi bisa juga maknanya adalah semua ya. Contohnya misalkan ya, agak melebar sedikit ya, sedikit aja. Misalkan ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kan alhamdu ya. Hamdu itu artinya pujian ya. Al di sini diartikannya bukan pujian itu lillah adalah milik Allah bukan, tapi alnya ini maknanya adalah segala. Nah, makanya disebut dengan apa? Al istighraqiyah. Makanya ketika kita melihat terjemahan alhamdulillah segala pujian milik Allah. Jadi bukan pujian itu, tapi apa? Segala puji adalah milik Allah. Ya, nanti ketika kita belajar nahwu ya, al itu ternyata maknanya itu berbeda-beda. Bukan hanya diartikan al itu sebagai itu gitu ya. Nah, tapi ada memiliki makna yang lainnya ya. Dan itu cukup banyak maknanya ya. Nanti ketika kita belajar tentang masalah apa? Huruf nanti ya. Kita kan baru diisim ya. Nah. Gambar ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tapi secara umum yang kita pelajari baru yang ini Ustaz ya, yang apa? Yang kayak tadi ya, the sama o Ustaz ya. Nah, karena itu yang paling banyak lah ya. Makanya nanti ketika kita ingin memahami Al-Quran itu secara betul-betul mendalam, nah itu nggak mungkin kita hanya memahaminya dengan terjemahan, Pak. Itu nggak ada feel-nya di situ ya. Kita nggak bisa meresapinya gitu. Makanya mau nggak mau belajar Al-Quran untuk memahami maknanya itu harus dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi terjemahan itu hanya membantulah ya. Baik. Tapi secara umum ya, al itu adalah al yang kita sebut dengan lit ta'rif nanti ya. Yaitu al yang mengakibatkan isim itu menjadi makrifat. Makrifat itu menjadi sesuatu yang apa namanya? Tertentu gitu ya. Nah, al-qalamu the pen ya kan. Pulpen itu. Nah, itu nggak apa-apa ya. Sementara ya. Nah. Kalau polamun itu adalah sebuah pulpen, ya. Artinya secara umum ya. Jadi bedanya antara artikel the sama ya. Jadi kan mirip-mirip ya sebenarnya ya. Bahasa Arab sama bahasa Inggris kan ya. Nah, baik. Kemudian ciri yang ketiga, apa ciri yang ketiga? Apa Pak? Ada yang ingat nggak? Didahului ya. Saya sebutkan sini ya.
Sebenarnya cirinya ada 5 atau 6. Cuman di sini untuk basic ya, kita apa namanya? Pelajari dulu 3 ciri dulu ya. Didahului miring oleh huruf ya. Nah, jer. Nah, pernah dengar huruf jer? Atau kalau bahasa Indonesia itu kata depan lah ya. Nah, gitu. Jadi huruf nanti ada yang disebut dengan huruf jer. Ya. Apa sih huruf jer itu? Yaitu kata depan kalau bahasa Indonesia ya. Baik. Nah, dia huruf jer ini hurufnya itu terbatas ya. Jadi kita ngafalinnya insya Allah mudah ya. Dan kita mengenalinya insya Allah mudah ya. Seperti apa? Min ya. Apa artinya min? Dari ya. Ini huruf jer ya. Kemudian apa? Ila. Apa artinya ila? Ke gitu ya. Ke ya. An. Apa an? Bisa juga artinya dari atau tentang. Kemudian apa lagi? Fi. Apa fi? Di dalamnya. Baik. Kemudian apa lagi? Bi. Nah, ini satu huruf doang. Seperti bismillahi gitu kan. Apa? Dengan ya. Bisa juga apa? Li. Nah, alhamdulillahi gitu kan. Li kan. Bisa apa? Milik. Nah, kemudian ada K ya. Bisa juga ditulis seperti ini ya. Kalau kita dia nyambung ya. K. Apa? Seperti ya. Nah, nah inilah huruf-huruf apa? Jer ya. Ada berapa ini? Ada 7 ya. Nah, min, ila, an, fi, bi, li, kemudian k ya. Meskipun nanti ada yang menyebutkan beberapa lagi, cuman ini yang paling populer ya. Nah, ini disebut dengan huruf jer atau kata depan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya. Nah, nanti ketika ada sebuah kata yang dia itu jatuh ya setelah huruf-huruf ini ya, maka pastikan kata itu adalah apa? Isim ya. Nah, misalkan ya contohnya ya. Misalkan ada kalimat eh mislu ya. Nah, misalkan al-baitu apa artinya al-baitu? Itu rumah. Nah, anak tulis dulu yang asalnya aja ya, asalnya ya. Baik. Nah, ketika kemasukan min, ya, misalkan ya, minal, aslinya kan baitu ya. Min itu kan dari kan, dari rumah gitu ya. Nah, ketika kemasukan huruf jer ya, jadi min ini adalah huruf jer, kata depan. Nah, kata yang jatuh setelahnya itu adalah isim. Nah, ketika kemasukan huruf jer ya, harokatnya ini berubah menjadi kasroh atau menjadi jer ya. Nah, gini. Jadi bacanya nggak boleh lagi min ya, min al baitu nggak boleh ya. Tapi apa? Min al baiti. Tapi ketika pengucapan ini dibaca minal gitu ya. Minal baiti. Nah, kita lihat ya, ini ada al baiti jatuh setelah huruf jar yaitu min. Kita pastikan dia isim. Nah, meskipun dia ada ciri yang lainnya, itu ada apa namanya? Ada alnya ini kan ya. Nah, kalau antara al dengan huruf jar ini bisa bersatu ya. Yang nggak boleh bersatu itu adalah antara al dengan tanwin ya, itu nggak boleh bersatu ya. Bisa difahami di sini ya. Nah, atau dia huruf jar ketemu dengan misalkan dia misalkan ilah madrasatin misalkan.
Misalkan gini. Nah, ila. Ila tadi artinya apa? Ila? Ke. Ke ya. Madrasah. Aslinya kan madrasatun ya. Madrasah apa? Madrasah kan, sekolah ya. Nah, ketika masukkan ila, nggak boleh lagi ila madrasatun. Tapi apa? Ila madrasatin. Harokatnya pindah. Gini. Baik. Nah, ketika kita nemu madrasah ini ketika kita ditanya isim atau bukan isim ya. Nah, kita lihat, oh dia didahului oleh huruf jar. Berarti pastikan dia adalah apa? Isim. Bahkan dia punya ciri yang lain apa? Adanya Tanwin. tanwin. Ini menguatkan lagi ya. Antara huruf jar dengan tanwin itu boleh apa? Bersatu ya. Nah, ini mungkin tiga ini ciri yang paling terlihat ya untuk apa namanya mengidentifikasi dari isimnya. Meskipun nanti ada dua atau tiga ciri yang lainnya, cuman ini adalah ciri-ciri yang paling mudah ya untuk difahami dari ciri-ciri isimnya. Ada pertanyaan? Sudah kebanyakan belum Pak ini materinya? Cukup Ustaz. Jangan terlalu banyak Ustaz. Sambil latihan nulis ya. Oh, Sebenarnya Ustaz, tanya Ustaz, ini kalau kita lagi baca Quran, apakah kita, misalkan kita kehabisan apa Ustaz, apakah boleh berhenti di kata depan Ustaz? baik. Jadi sebetulnya ya dalam baca Quran ya, itu ada pelajaran namanya al-waqaf wal ibtida namanya. Di mana kita memulai, di mana kita berhenti. Nah, berhenti itu nanti ada dua. Ada yang ikhtiari, ada yang doruri. Ikhtiari itu kita berhenti karena kita memilih. Kalau doruri itu darurat. Misalkan nih kita lagi baca, kemudian tahu-tahu kita batuk ya kan. Nah, ketika doruri kita berhenti dimanapun itu nggak berdosa ya. Tapi kita harus mengulang dari apa? Awal lagi gitu Pak. Kalau doruri ya. Nah, kalau ikhtiari ya, ikhtiari ketika baca Quran lihatlah dari tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Quran. Misalkan ya contohnya gini nih ya. Misalkan ya, pastikan di ayat itu kan ada tanda-tanda di atasnya kan, misalkan ada la gitu kan, kecil kan. La itu artinya apa? Jangan berhenti. Tidak, itu nggak boleh berhenti ya. Misalkan sod lam gini. Apa artinya? Boleh berhenti. Terus lebih apa? Utama. Nanti ada yang jim, kan? Jim itu artinya jaiz ya. Jaiz itu artinya boleh. Boleh berhenti, boleh terus ya. Nah, tanda-tanda inilah ya yang harus kita ikuti ketika kita membaca Al-Quran yang itu sifatnya ikhtiari, pilihan ya. Ketika kita baca ya, misalkan adalah, nah kita kan, dan nafas kita bisa kan, itu nggak boleh berhenti. Nah, karena nanti, kenapa kok dikasih tanda itu? Karena para ulama itu faham maknanya, kalau berhenti di situ apa? Maka itu merusak makna di situ ya. Bisa dipahami? Kecuali dia itu doruri. Doruri itu pas baca ya, pas ini kemudian dia batuk berhenti di sini ya. Nah, maka berhenti dia ini karena doruri bukan ikhtiari. Nah, dia memulai dari awal lagi di sini ya. Meskipun nanti misalkan ya, dia belum terlalu paham ini kan awalnya jauh banget gitu ya. Nah, nanti makanya kita perlunya apa? Belajar sedikit bahasa Arab ini, dia akan sedikit melihat, oh di sini mulainya kira-kira gitu. Bisa dipahami Pak? Meskipun nanti ada yang mengatakan, oh dia itu baca setelah huruf wawu misalkan, ada juga kayak gitu ya. Cuman itu nggak mutlak sebenarnya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Jadi kira-kira ada nggak kaitannya antara belajar bahasa Arab dengan belajar Al-Quran, Pak? Ada nggak kira-kira benang merahnya, Pak? Banyak Ustaz. Sangat-sangat ya. Nah. Baik. Bahkan dalam membaca pun kita jadi paham. Ini maksudnya boleh berhenti, ini boleh enggak, nah gitu.
Baik, makanya sebetulnya Ana sering mengingatkan ya ke teman-teman ya. Jadi kita belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar kita itu supaya bisa ngomong sama orang Arab. Ya, Ana sering mengingatkan ya. Tapi supaya kita itu bisa memahami Al-Quran ya, yang Allah kan. Jadi seakan-akan kita itu bisa paham bahasanya Allah gitu ya. Nah, ketika itu menjadi motivasi kita, ya, itu kita akan lebih semangat gitu. Gitu ya. Nanti insya Allah kalau waktu pertemuan itu nanti Ana akan banyak yang pertemuan offline ya. Ana akan banyak melatih untuk yang percakapannya ya. Jadi percakapannya itu juga harus dilatih ya. Kalau ini kan kita belajar kaidah ya. Baik, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mendalami tentang masalah isim lagi ya, isim. Kemudian baru apa? Fiil, nah seterusnya. Baru nanti huruf, kemudian baru kita menyusun jumlah ya. Gimana caranya ya? Nah, mudah kok Pak, insya Allah Pak. Nggak sulit ya. Nah, pokoknya yang apa sudah diberikan itu diulang lagi, kemudian ditelaah lagi ya. Jangan sampai hilang gitu ya. Ada pertanyaan? Ustadz, izin bertanya Ustadz. Yang Ya. tadi yang minal baiti kan tadi asalnya kan min baitu Ustadz ya, kalau nggak salah. Terus ada kaidah itu jadinya kebacanya jadi minal baiti ya. Jadi yang domah jadi kasroh. Nah, betul Pak. Kalau kalau sebelumnya domah jadi kasroh. Kalau dia tanwin jadi kasrotain. Ustadz. Seperti itu ya Nah, kaidahnya. betul. Oke. Contohnya gini Pak, misalkan ya, dalam Al-Fatihah kan, ini kan jadi miring. Misalkan Alhamdu ya. Aslinya kan lillah itu kan li, ditambah apa? Allah ya. Aslinya kan Allah ya. Nah, ketika digabung jadi apa? Lillah ya. Hi, nah gini. Karena kemasukan apa dia? Huruf jar yang li. Li itu apa sih artinya? Milik atau untuk bisa. Alhamdulillahi. Kenapa kok ini tidak alhamda atau alhamdulillah? Nah, itu nanti akan kita pelajari, Pak. Kenapa kok harus alhamdu? Nah, jadi setiap kata bahasa Arab harokatnya begini itu ada alasannya, gitu. Jadi nggak sembarangan kita meletakkan harokat. Berubah harokat, berubah maknanya. Meskipun susunan katanya itu tidak berubah. Itulah keistimewaannya bahasa Arab, Pak. Anda boleh kasih contoh nih, Pak? Kita coba bandingkan ya. Nah, contohnya gini ya, misalkan ya. Ini anak hapus dulu ya. Jadi kita udah selesai materinya, kita pelajari tentang 3 materi kita hari ini ya. Yang pertama tadi, kita membahas tentang ada huruf, ada kalimat, ada jumlah. Ya. Kemudian materi yang kedua, jumlah itu ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Ismiyah diawali oleh isim, jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Materi yang ketiga, kita bahas tentang bagaimana kita bisa menentukan ini isim atau bukan. Ya, dengan 2 cara. Satu dari melihat maknanya, kalau kita tahu maknanya atau artinya. Kalau nggak tahu, kita lihat dari sisi lafaz atau secara fisiknya. Nah, itu 3 materi kita hari ini ya. Ini Ana hapus dulu ya. Baik, jadi keistimewaan bahasa Arab itu, kenapa kok harokat akhir itu harus diatur ya, nggak boleh sembarangan. Karena berbeda harokat, berbeda makna. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Misalkan ya, misalkan Budi memukul Zaid misalkan ya. Nah, ini orang nggak akan salah ya. Yaitu Budi pelakunya, Zaid apa? Korbannya ya. Kalau ini dibalik, Zaid yang memukul jadi apa? Zaid memukul apa? Budi gitu ya. Nah, ini pelakunya, ini apa? Korbannya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu butuh diputar balik ya. Nah, kalau bahasa Arab itu nggak butuh ya.
Misalkan ya, doroba Zaidun, misalkan siapa ya? Amir aja ya, Amiron. Nah, di sini Zaidnya ini sebagai subjeknya atau nanti kalau bahasa Arab dengan fa'il ya. Karena dia apa? Dalam keadaan domah. Sedangkan Amir ini sebagai objeknya. Karena dia dalam keadaan apa? Fathah. Jadi Zaid memukul Amir. Nah, ini bisa sebaliknya tanpa harus merubah katanya, tapi rubah aja harokatnya. Nah, ini ya. Doroba Zaidan Amirun. Nah, ini yang memukul siapa ini? Amir. Yang dipukul siapa? Zaid. Nah, itulah bahasa Arab ya. Jadi posisinya sama, harokatnya ini beda, maknanya bisa beda. Kalau bahasa dia harus eh, kalau bahasa Arab itu enggak ya. Jadi Zaid dan Amiran, Zaid memukul Amir. Zaid dan Amirun, Amir memukul objeknya di depan itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti cara apa namanya? Ini kapan mah, kapan fathah, kapan kasrah itulah ilmu nahwu ya. Kalau ilmu sorof itu membunyikan harokat lengkap ya, misalkan gini kan. Misalnya ada kalimat gini kan ya. Yang bedul kan, ini bacanya apa ya? Oh, ternyata bacanya do, ro, ba. Nah, gimana kok bisa do, ro, ba? Itu ilmu sorof ya. Jadi dia baca apa? Harokat lengkap dari awal huruf sampai akhir huruf itu adalah ilmu sorof. Kalau ilmu nahu, ini adalah yang mengatur harokat terakhirnya saja. Nanti ya, insya Allah ya akan kita pelajari ya. Kalau enggak goib lah ya, kira-kira 3 bulan lah, itu udah bisa membuat jumlah sederhana lah ya. Gitu Pak. Yang penting nggak goib ya. Apa goib? Ya, skip ya, bolos. Yang penting nggak skip aja ya. Baik. Jadi goib itu bolos ya, goib ya. Ini adalah makhluk goib ya, makhluk yang nggak kelihatan. Jadi absen itu apa? Goib bahasa Arabnya ya, goib. Kalau hadir apa? Hadir ya. Misalkan sebutkan Muhammad hadir ya. Hadir. Genap hadirah ya. Hadirah ya. Misalkan Muhammad goib ya, berarti nggak hadir. Goib ya. Nah gitu ya. Sampai jam berapa ini Pak Wahyu? Anak sih sampai jam 10, jam 11 anak kuat soalnya. Jangan Ustaz, ampun Ustaz. Jangan Ustaz. Makanya teman-teman dipahami perlahan-lahan aja ya. Ya, Ustaz. Karena kenapa kok lebih suka menulis supaya teman-teman juga ikutan nulis gitu. Nah, gimana cara gerakin hurufnya? Kan kelihatan ya, cara gerakinnya ya. Ternyata saya nulis juga berantakan Ustaz. Ini hurufnya lama nggak nulis Ustaz. Nah, ya sudah ya, mungkin sementara pertemuan hari ini kita cukupkan dengan 3 materi tadi ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengulangnya kembali gitu. Karena di pertemuan berikutnya kita akan menambah lagi materinya ya. Tapi sebelum kita nambah, akan di pertemuan berikutnya, Ana akan mereview dulu ya materi yang sebelumnya. Baik, jadi komponennya gini ya, teman-teman nanti bisa bahasa Arab itu komponennya ya. Itu sebenarnya komponen terbesarnya itu ada 3 sebetulnya ya. Yang pertama itu fahami tentang ilmu sorof, fahami tentang ilmu nahwu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu kita banyak mengenal mufrodat. Mufrodat itu vocab ya, vocabulary ya. Jadi tahu ilmu sorof, tahu ilmu nahwu, tahu kosakata. Udah, itu bisa jalannya.
Baik. Tahu sorof, kemudian tahu nahu, tapi dia nggak tahu kosakata ya. Nah, itu juga nggak bisa jalan ya. Atau dia tahu kosakata tapi nggak tahu ilmu nahu dan sorofnya. Nah, itu juga nggak bisa ungkapin ya. Gitu. Nah, komponennya itu ada 3. Kenali ilmu sorof, kenali ilmu nahu secara sederhana dulu. Kemudian banyak kita menghafal ya atau mengenal kosakata ya. Pelan-pelan ya. Nah. Baik. Mungkin seperti itu ya. Nanti takutnya kemalaman ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Kembalikan ke Pak Wahyu ya. Betul Pak Wahyu. Alhamdulillah. Dan hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu, teman-teman. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya tetap semangat ya, teman-teman. Insya Allah. Mudah-mudahan semangat. Ya, dan mudah-mudahan bisa on time juga, teman-teman, supaya lebih efektif. Itu dulu, teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Pak Wahyu, teman-teman. Terima kasih.